Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada screencast kali ini kita akan belajar tentang metode AHP ya, yaitu metode yang populer, yaitu Analytic Hierarchy Process. Jadi nanti studi kasusnya adalah pemilihan mahasiswa terbaik. Jadi konsep dasarnya si HP ini menggunakan matriks namanya pairwise, yaitu pairwise comparison, yaitu matriks perbandingan berpasangan yang untuk menghasilkan bobot relatif antar kriteria maupun alternatifnya. Jadi si suatu kriteria ini akan dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam hal seberapa penting terhadap pencapaian tujuan di atasnya. Jadi contohnya adalah ketika kita nyari mahasiswa terbaik dengan kriteria contohnya berdasarkan nilai IPK, nilai TOEFL, ataupun jabatan organisasi. Misalnya di kriteria IPK itu bisa saja mahasiswa dengan nama Ipung, Joko, Ermin itu memiliki perbandingan IPK yang berbeda-beda. Misalnya si Ipung ini IPK-nya 3,8, Joko 3,6, Ermin misalnya 3,4. Jadi urutannya bisa berbeda kalau dikategorikan dengan kriteria. Kemudian ketika dibandingkan dengan kriteria nilai TOEFL, mungkin si Joko nilainya lebih tinggi dibandingkan Pung atau Ermin. Sedangkan kalau di jabatan organisasi, misalnya si Ermin ini karena dia menjabat ketua, makanya dia akan memiliki bobot yang lebih tinggi. Jadi di setiap kriteria ini punya yang namanya alternatif, siapa yang akan menjadi goalnya. Misalnya kalau di sini kan mahasiswa terbaik. Jadi kita akan komparasi menggunakan metode AHP. Nah, rumus umumnya si CI ini yaitu lambda max min n. Nah, ini n-nya itu kriterianya. Jadi di mana CI ini namanya indeks konsistensi. Nanti kita ngitung konsistensi indeksnya. Jadi lambda max ini atau nilai eigen terbesar dari matrik Ordo n. Nah, n ini kriteria itu dapat didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan eigen vektor. Nah, eigen ini sebenarnya rata-rata ya. Jadi batas ketidakkonsistensian diukur dengan menggunakan rasio konsistensi atau CR, yakni perbandingan indeks konsistensi atau CI dengan nilai pembangkit random atau RI. Jadi CR ini sebenarnya tabel ini ya, tabel indeks random konsistensi. Misalnya kriterianya 3 ya, nanti RI-nya 0,58 gitu. Jadi disarankan kriteria yang akan kita hitung menggunakan AHP jangan sampai kurang dari 3. Karena kalau 2 nanti RI-nya jadi 0. Kalau bisa di atas 3, 4, 5 dan sebagainya. Oke, jadi rasio konsistensinya itu dapat dirumuskan seperti ini ya, CI banding RI. Bila nilai CR lebih kecil dari 10%, maka ketidakkonsistenan pendapat masih dianggap dapat diterima. Ini tabelnya. Oke, kita langsung saja studi kasus, yaitu pemilihan mahasiswa terbaik dari kriteria menggunakan IPK, nilai IPK, TOEFL, dan organisasi. Oke, saya sudah bikinkan rumus Excel-nya. Nanti teman-teman bisa download di kolom deskripsi. Jadi kan kita udah bikin 3 kriteria untuk mencari mahasiswa terbaik berdasarkan nilai IPK, TOEFL, sama jabatan organisasinya. Jadi 3 ada. Kemudian subkriterianya untuk si IPK ini, dia ada sangat baik ketika dia IPK-nya 3,5 sampai 4, 3 hingga 3,49 untuk baik, dan cukup adalah 2,75 hingga 2,99. Nah, kemudian untuk jabatan organisasi sendiri ada subkriteria yaitu ketua, koordinator, dan anggota. Dan untuk TOEFL-nya dikatakan sangat baik ketika nilainya adalah 506 hingga 600, baik itu 501 hingga 505, cukup itu 450 hingga 500. Nah, yang pertama kita harus membuat namanya matriks pairwise comparison. Jadi kita harus membandingkan antara 2 kriteria. Contohnya, saya bikin IPK ini 3 kali lebih penting dari TOEFL. Si IPK itu 3 kali lebih penting dari TOEFL. Nah, kalau IPK dan IPK itu 1.
karena sama nilainya. Sedangkan kalau TOEFL dia 3 kali, maka saya tulis 3, dan 4 kali lebih penting dari jabatan organisasi. Makanya saya bikin metrik di sini ada 4 gitu ya. Nah, TOEFL ini kan kalau dibandingkan dengan IPK, karena si TOEFL ini 3 kali IPK ini 3 kali lebih penting dari TOEFL, maka secara otomatis TOEFL ini 1 bagi 3, jadi 0,33 nilainya gitu ya. Kalau TOEFL dengan TOEFL 1, dan si TOEFL ini ternyata kriteria TOEFL ini untuk penilaian itu nilainya 2 kali lebih penting dari jabatan organisasi. Makanya TOEFL 2 kali lebih penting dari jabatan. Jadi secara umum itu karena IPK lebih penting 4 kali dari jabatan, maka si jabatan ini adalah seperempatnya dari IPK. Makanya di sini ada 0,25 ya. Kemudian kalau TOEFL itu jabatan itu nih, TOEFL itu 2 kali lebih penting dari jabatan, makanya 2/4. Nah, ini 0,5. Kemudian jabatan dengan jabatan 1. Jadi kita akan menggunakan desimal saja biar lebih enak cara perhitungannya. Kemudian untuk langkah kedua, kita jumlahkan setiap kolomnya ya. Jadi 1 ditambah 0,33 ditambah 0,25, hasil dari pairwise comparison ini, perbandingan pairwise itu dijumlahkan. Jadi PK totalnya 1,58, TOEFL jadi 4,5, dan jabatan nilainya jadi 7 ya. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah ketiga, bagi setiap nilai dengan jumlah dari setiap kolom. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih 1,58, 4,5 sama 7 ya. Jadi si IPK kita masukkan di kolom sini, yaitu 1 dibagi 1,58 hasilnya sekian, 0,33 dibagi 1,58 hasilnya sekian, 0,25 bagi 1,58 hasilnya adalah sekian gitu ya. Sama berlaku juga untuk TOEFL jabatan. Nah, contohnya adalah 3 dibagi 4,5, maka hasilnya 0,66 dan seterusnya. Sama dengan jabatan juga, 4 bagi 7 sekian, 2 bagi 7 0,28, kemudian 1 bagi 7 adalah 0,142857. Oke, setelah kita bagi setiap nilai dengan kolom, maka kita dapat tabel seperti ini. Jadi kita lanjutkan, ini kan sama ya, saya turunkan satu tabel lagi, kemudian kita jumlahkan barisnya, yaitu ini ditambah ini dengan ini, hasilnya adalah 1,871. Sama, ini juga dijumlahkan, ini juga dijumlahkan, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita akan menghitung yang namanya eigenvektor normalisasi atau rata-rata. Jadi tadi kan kita kriterianya ada 3 ya, IPK, TOEFL, dan jabatan. Maka 1,871 bla 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 dibagi 3 hasilnya sekian. 0,71679 dibagi 3 hasilnya sekian. 0,412 dibagi 3 maka hasilnya adalah 0,137. Jadi nanti untuk skala prioritas itu nilainya adalah nilai rata-rata. Jadi 0, ini untuk nilai 1 untuk sangat baik misalnya ya, ini kan TOEFL nih, TOEFL IPK ketika sangat baik dan cukup. Ini sangat baik dan cukup untuk IPK dan TOEFL. Kemudian kalau untuk anggota berarti ketua, koordinator, dan anggota. Jadi prioritasnya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian kita akan menghitung lambda max-nya. Nah, ini ya 0,98539. Ini dari mana? Nah, ini saya udah bikin rumus asalnya itu C119. Mana C? C119. Jadi ini ya 1,58 bagi G29. Nah, mana G29? Ini ya. Jadi ini dibagi ini, hasilnya ini ya. Ini dibagi ini, hasilnya ini. Dan ini itu jadi jumlah setiap kolom, ini dibagi dengan ini, maka hasilnya adalah ini ya. Ya, 31. Oke. Kemudian lambda max-nya kita jumlahkan, maka nilainya adalah 3,0223. Nih. Kemudian setelah kita temukan lambda max-nya, kita hitung CI-nya, yaitu dengan rumus ini ya, F35. F35 mana? Ini. Jadi lambda max dikurangi N-nya itu berapa? 3. N itu kriteria. Jadi lambda max dikurangi N, berarti 3,022 dikurangi 3 dibagi 3 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 0,011. Lalu CR ini
CR ini adalah C36, berarti ini ya, CI dibagi RI. Nah, CI dibagi RI. RI-nya berapa? 0,58 ini. Ini ya, ini kan tadi kan 3 ya, kriterianya 3, jadi 0,58 dimasukkan ke sini, maka hasil si CR-nya adalah 0,0193. Nah, karena si CR ini kurang dari 0,1, nah berarti dianggap sebagai preferensinya adalah konsisten. Nah, kita asumsikan bahwa subkriterianya itu memiliki perhitungan yang sama. Atau begini ya, maksudnya ini IPK 3 kali lebih baik, IPK dan sebagainya ya. Atau mungkin teman-teman kalau mau ganti juga nggak apa-apa, tapi kalau di sini saya asumsikan bahwa perhitungan subkriterinya juga sama. Jadi untuk si IPK sama si apa namanya TOEFL dan jabatan hitungannya sama seperti yang di atas. Nah, tadi kan kita udah jelaskan bahwa kalau IPK itu sangat baik berapa, baiknya berapa, cukupnya berapa. Kemudian ketika jabatan ketua, koordinator, anggota sangat baik, baik dan cukup itu akan mempunyai prioritas atau bobot, yaitu 1, 2, dan 3 karena kita punya 3 kriteria. Jadi kalau yang sangat baik itu 1, baiknya 2, cukupnya 3. Nah, kita tadi udah ngitung eigenvektor normalisasi atau saya singkat FN itu 0,62, 0,23 sama 0,137. Nah, untuk kriteria IPK, TOEFL dan jabatan itu sama ya. Saya sampaikan seperti ini. Nah, misalkan kita punya 3 mahasiswa, itu si Ipung namanya, IPK-nya 3,5, TOEFL-nya 470, kemudian dia adalah hanya seorang anggota. Nah, 3,5 ini dia masuknya sangat baik ya. Masuknya sangat baik berarti dia masuknya 1 ya. Nih, 1. TOEFL-nya 470. Nah, 470 itu cukup masuknya 3 ya, 3. Kemudian karena dia hanya anggota berarti 3 ya, 3. Ermin si Ermin ini dia itu IPK-nya adalah 3 ya. IPK-nya 3 berarti dia masuknya ke baik, berarti 2. Terus dia itu TOEFL-nya 550 berarti sangat baik ya, berarti 1. Kemudian dia adalah ketua jadi 1 ya. Ketua berarti dia 1. Kemudian Dewi juga sama 2, 3, 2 seperti ini. Lalu kita komparasikan dari ketiga mahasiswa ini siapa yang nilainya paling tinggi. Oke, Ipung ya, si Ipung dulu 1, 3, 3. 1 ini berarti dia untuk IPK dulu ya. Kita ngitung IPK. Berarti dia 1 kali berapa? IPK itu 1. IPK 0,2366 kali 1 ya. Berarti 0,623 kali 0,623. Hasilnya sekian. Oke. Kemudian TOEFL dia nilainya 3. TOEFL itu berapa? TOEFL itu 0,2 ya. TOEFL 0,2 kali 3. 3 itu berapa? Ini ya. 0,2 kali 0,13. Hasilnya sekian. Kemudian jabatan itu 0,137. Dia nilainya 3. Berarti 0,137 kali 0,137. Nah, kita jumlahkan hasilnya. Hasilnya sekian. Oke. Lanjut untuk si Ermin. Ermin ini 2 ya. IPK itu 0,6 kali 2. 2 ya. Jadi 0,623 kali 0,23. Hasilnya sekian. Terus TOEFL dia nilainya 1 berarti 0,623 kali berapa nih? TOEFL 1 ya. 1. Nah, sama. Terus dan yang ini apa namanya, jabatan ya, jabatan berarti jabatan itu 0,137 kali 1 berarti 0,137 kali 0,623 ya. Kemudian Dewi 2 PK berarti 0,623 kali 0,238. Terus ini 3 TOEFL itu 0,23 kali 0,137 dan terakhir dia jabatannya karena koordinator berarti 2
berarti 0,137 kali 0,238. Nah, kita jumlahkan masing-masing seperti ini, ya. Nah, kita bisa melihat siapa yang nilainya paling tinggi. Ini 0,44. Jadi si Ipung ini 0,44, berarti dia adalah mahasiswa terbaik. Ini tergantung dari sini sebetulnya, dari metrik ini, karena si IPK ini 3 kali lebih penting dari TOEFL, 4 kali lebih penting dari jabatan organisasi. Jadi walaupun si Ermin dan Dewi ini mungkin dia memiliki nilai TOEFL yang lebih tinggi, atau dia jabatannya lebih tinggi sebagai ketua dari si Ipung ini, tapi karena si Ipung IPK-nya paling tinggi, ada kemungkinan dia bisa menjadi mahasiswa terbaik. Karena ini kan bedanya masih sedikit nih, 0, berapa gitu ya. Jadi itulah contoh perhitungan AHP ketika kita menentukan mahasiswa terbaik dengan 3 kriteria, yaitu nilai IPK, nilai TOEFL, dan jabatan organisasi. Dengan alternatif ada 3 mahasiswa yang akan dijadikan kandidat siapakah mahasiswa terbaik. Oke, dari saya cukup untuk penjelasan tentang metode analitik hierarki proses. Mungkin kalau ada kesempatan nanti saya akan bikin codingnya di PHP dan MySQL ataupun Node.js ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk penjelasannya. Jika bingung silahkan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.